Hari ini kita mau kembali melakukan kegiatan PJJ kita. Kita mau awali dengan sembah Tuhan, kita mau awali dengan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Seperti saja kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus Engkau Penolongku. Merasakan atau kita berada dalam sebuah situasi yang semuanya serba terbatas. Mis dan kita terbatas untuk menolong kita belajar, orang tua kita terbatas untuk mendampingi kita belajar di rumah, teman-teman kita terbatas untuk kita hubungi, untuk kita ajak diskusi. Tapi dalam lagu ini berkata Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Ada satu harapan yang Tuhan berikan. Dia Allah yang tidak terbatas, Dia yang mampu menolong kita dimanapun kita berada. Pagi hari ini Miss Priska ajak arahkan hati kita, harapkan yang baru. Tuhan Sang Penolong hidup kita itu hadir dalam hidup kita. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Yesus Engkau Penolongku. Yesus Engkau penolongku. Yang memberikan
Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, kesempatan yang baru yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami menghirup nafas di pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami tetap mengharapkan Engkau Tuhan Sang Penolong dalam hidup kami, yang menolong setiap langkah-langkah kehidupan yang harus kami lalui, yang harus kami jalani. Berkati Tuhan akan setiap pembelajaran kami sepanjang hari ini, dan biar kami temukan Engkau Allah Sang Penolong dalam hidup kami. Kami temukan Engkau Tuhan Sang Penolong dari segala sesuatu yang harus kami hadapi hari ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, beri kami telinga yang mendengar, hati seperti tanah yang subur untuk benih kebenaran firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara dalam hidup kami lewat pesan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Hai, selamat pagi semua anak-anak SD Kristen Terang Bangsa dari kelas 1 sampai kelas 6. Gimana kabar kalian semuanya? Pagi ini Serdoni kembali bersama dengan kalian, ya. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah ganti baju dan sudah siap-siap untuk devotion? Baik, yuk sebelum kita memulai semua kegiatan kita, semua aktivitas kita berdoa dulu kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kalau pagi hari ini Kau masih memberi kesempatan buat kami untuk menikmati udara segar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan Tuhan, dan bersama dengan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Serdoni pengen menyapa anak-anaknya Serdoni kelas 1 mana ya? Wih, itu ya, lambaikan tangan semuanya anak-anak kelas 1. Hai. Bersama dengan Serdoni pagi hari ini ya. Baik. Wah, anak-anak kelas 1 semangat semuanya ya. Oke. Pagi hari ini Serdoni mau menyampaikan sedikit renungan singkat ya, dengan bahasa yang sederhana supaya kalian anak-anak yang kelas 1 juga mudah untuk mengikuti apa yang Serdoni sampaikan pagi hari ini. Ya. Yuk, siapkan Alkitabnya. Anak-anak yang kelas 1 bisa minta bantuan orang tuanya untuk bisa dibukakan Alkitabnya atau Alkitabnya. Ya. Yuk kita buka di Matius 18 ayat 1 sampai 5. Serdoni ulangi, Matius 18 ayat 1 sampai 5. Serdoni bacakan ya buat kalian. Perhatikan. Sudah ketemu semuanya? Ya, yang kelas besar sudah mestinya ya. Baik, yuk kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Amin. Dari Matius 18 ayat 1 sampai ke 5 ini ada sesuatu yang unik ya yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus berserta dengan murid-muridnya dalam suasana yang santai. Mereka ngobrol, mereka berdiskusi. Nah, mungkin salah satu dari muridnya ada yang bertanya,
Di ayat yang pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi dalam suasana yang santai tersebut, kemudian terjadi obrolan yang sangat menarik, terjadilah diskusi tanya jawab antara Yesus dengan para murid-muridnya. Nah, yang menarik di sini Tuhan Yesus memakai perumpamaan anak kecil. Yang dipakai sebagai contoh adalah anak kecil. Ya, katakanlah balita seperti itu ya, 4-5 tahun ya. Atau mungkin juga 6 tahunan seperti 6-7 tahun seperti kalian yang anak-anak kelas 1 ya. Balita lah ya, anak-anak kecil. Nah, unik memang Tuhan Yesus memakai perumpamaan anak kecil. Yang dipakai sebagai contoh adalah anak kecil. Kenapa tidak orang dewasa? Kenapa tidak orang besar seperti Sedoni atau seperti orang tua kalian yang sudah dewasa, yang sudah menjadi orang tua? Kenapa? Yang dipanggil malah anak kecil. Yang dipakai sebagai contoh adalah anak kecil. Yang dipakai perumpamaan seperti anak kecil, ya. Kenapa? Apa yang orang dewasa itu perlu masuk kembali ke rahim ibunya, kemudian dilahirkan lagi dan berperilaku seperti anak-anak lagi? Atau waktunya dimundurkan, waktunya mundur, yang sudah dewasa mundur, jadi anak kecil lagi, berperilaku seperti anak kecil lagi, seperti itu? Ternyata enggak. Ya, ternyata enggak. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan secara fisiknya yang seperti anak kecil, bukan tubuhnya ini yang seperti anak kecil, bukan badannya ini seperti anak kecil lagi, enggak. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah karakternya, hatinya seperti anak kecil lagi. Emangnya ada apa toh hatinya anak kecil? Emangnya ada apa toh karakternya anak kecil? Nah, ya, yuk kita pelajari bersama-sama. Kenapa Tuhan Yesus pakai anak kecil? Hati kita diminta seperti hatinya anak kecil. Karakternya kita diminta seperti karakternya anak kecil. Yang pertama, karena anak kecil itu, balita itu bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Ya toh? Anak kecil atau kalian ketika bepergian dengan orang tua kalian ke mall misalnya, ke pasar malam misalnya, itu pasti akan selalu digandeng oleh orang tua kalian, oleh ibu kalian, oleh ayah kalian. Bergantung sepenuhnya kepada orang tua kalian. Kalau sampai gandengannya terpisah, terputus dengan orang tuamu, terpisah dari rombongan orang tuamu, pasti akan hilang. Ya toh? Jadi kemana-mana akan ngintil terus kepada orang tuamu. Ngintil terus, berpegangan erat, terus bertautan erat terus dengan orang tuanya. Ya toh? Nah, itu juga sebagai gambaran buat kita. Kita harusnya terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bertaut terus kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya, pasrah bongkoan kepada Tuhan. Ya nak, buat kalian semuanya, anak kelas 1 sampai anak-anak yang kelas 6. Mari kita belajar yang pertama seperti anak kecil ini, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi problem kita, atau orang tua kalian, mari belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Memang tidak mudah. Ya, semuanya butuh proses, semuanya butuh belajar. Tapi itu harus kita mulai. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama, belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti anak kecil ini tadi. Anak kecil pasti bergantung kepada orang tuanya.
Ya. Yang kedua, anak kecil itu pasti akan mengagumi orang tuanya. Ya toh? Kalau ada anak kecil bermain-main bareng-bareng, kalau ada yang nakal gitu, biasanya apa yang dilakukan? Oh, tak andake mamahku kowe. Oh, tak andake papaku kowe ya. Dia kagum pada orang tuanya. Dia menjadikan orang tuanya sebagai panutan. Ya toh? Kalau main bareng-bareng, kamu pengen jadi apa? Aku pengen kayak ayahku, jadi insinyur. Aku pengen seperti ayahku, jadi tentara. Aku pengen jadi kayak ibuku, jadi dokter. Nah, ya. Dia menjadikan orang tuanya sebagai panutan. Dia bangga kepada orang tuanya. Demikian juga kita semua, anak-anak kelas 1 sampai anak-anak kelas 6. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana kita tidak bangga? Dosa kita sudah ditebus lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa di atas kayu salib. Kalian sudah pernah lihat filmnya Tuhan Yesus kan? Penyaliban Tuhan Yesus. Begitu luar biasanya pengorbanan Tuhan kita. Ya, jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Pengorbanannya sungguh-sungguh luar biasa buat kita. Oleh karena itu, kita harus bangga. Kita harus jadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai panutan dalam hidup kita. Ya, bangga punya Tuhan Yesus. Yang ketiga, anak kecil itu kenapa? Anak kecil itu tidak malu kalau dia minta kepada orang tuanya. Dia tidak malu, pengen apapun bilang. Dia pengen jajan, pengen barang, pengen apapun. Dia tidak malu untuk mengungkapkan. Dia tidak malu untuk minta kepada papa mamahnya. Ya toh? Kalau di tempatnya Sedoni itu ada es tong-tong lewat. Nah, ponakannya Sedoni itu mesti minta. Biasanya minta, eyang, karena kan biasanya sama eyangnya. Eyang, ada es tong-tong, gendis mau. Nah, apa yang dia pengen nih, dia ungkapkan. Dia tidak malu untuk minta. Meskipun terkadang tidak diberikan, meskipun terkadang tidak dibelikan, tapi pasti dia akan minta, dia akan utarakan, tidak usah malu. Ya, ini juga sebagai contoh gambaran buat kita, anak kelas 1 sampai anak kelas 6. Ini contoh iman sebetulnya, ya, contoh sederhana dari iman. Minta apa yang kita perlu, apa yang kita mau, sampaikan kepada Tuhan. Tidak usah malu sama Tuhan sendiri, sama Bapak kita sendiri. Tuhan kan Bapak dan Tuhan kita, toh? Ya, sudah kita anggap sebagai Bapak kita sendiri. Sampaikan aja keinginan kita apa. Utarakan aja keinginan kita apa kepada Tuhan. Perkara itu nanti dikabulkan atau enggak, itu perkara nanti. Yang penting kita punya kerinduan apa, kita punya kebutuhan apa, kita pengen apa, sampaikan dulu kepada Bapak kita yang di surga. Ya, percayalah suatu saat pasti Tuhan akan genapi apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan pasti akan kabulkan apa yang menjadi doa dan permohonan kita. Meskipun mungkin waktunya lama, tapi pasti waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya, itu. Sikap hati anak kecil yang keempat, apa yang patut kita teladani? Anak kecil itu biasanya taat. Ya, masih ada hubungannya dengan yang ketiga tadi. Taat dan patuh. Yang keempat, taat dan patuh kepada orang tuanya. Meskipun tadi contohnya, ya, minta dibelikan es tong-tong yang lewat. Dia sudah utarakan ini, dia sudah minta ini, tapi tidak dituruti keinginannya, ya, tidak dituruti. Biasanya apa kalau tidak dituruti? Ngambek, ya toh. Terus kalau ngambek, merengek-rengek
Eyang beliin es, Eyang beliin es, Ma, Pa beliin itu. Ndak usah beli yang itu, beli yang ini aja ya. Ndak mau, maunya yang itu. Kadang gitu toh. Terus kalau sudah merengek apa masih belum dibelikan? Nangis ya, tapi biasanya kan seperti itu, anak kecil nangis, Ma, Pa, ndak mau, aku pokoknya mau itu, aku maunya itu ya toh, biasanya seperti itu ya anak kecil ya. Nah, tapi meskipun keinginannya tidak dituruti, keinginannya tidak dibelikan sama orang tuanya, toh akhirnya dia tetap taat, tetap patuh, nurut kepada orang tuanya ya toh. Meskipun kadang-kadang ada orang tua yang ya karena akhirnya menangis, anaknya nangis terus akhirnya dibelikan. Tapi biasanya kalau orang tuanya sudah bilang, "Ndak, jangan yang itu. Besok Mama belikan yang ini aja." "Ndak, tidak beli yang itu ya. Mama belikan yang ini aja ya." Meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, tapi anak itu biasanya pada akhirnya akan taat, nurut dan patuh. Ya toh? Nah, demikian juga kita semuanya, anak-anak kelas 1 sampai anak-anak kelas 6, kita harus taat, nurut, dan patuh kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Belajar setiap bangun pagi, kita taat, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi, diberi nafas kehidupan, kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih boleh hidup, semua organ tubuh kita masih berfungsi dengan normal, ya toh. Mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa digerakkan, kaki kita masih bisa dipakai untuk berjalan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Belajar kita taat, bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mau sarapan, kita berdoa dulu kepada Tuhan, bersyukur untuk sarapan yang Tuhan sudah sediakan lewat orang tua kita. Ya toh, ketika orang tuamu berangkat bekerja, sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan memiliki orang tua yang luar biasa, yang baik, yang mengasihi kalian, yang bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan kalian. Ya, belajar taat. Apapun yang diminta orang tua kalian, apapun yang orang tua kalian harapkan dari kalian, berusahalah untuk kalian bisa menggapainya. Ya, berusaha semaksimal mungkin memenuhi keinginan orang tua kalian. Jangan kecewakan orang tua kalian. Ya, demikian juga kepada Tuhan. Kalian jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang terus cinta Tuhan, terus mengasihi Tuhan, nurut kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan maunya jalan ke kiri, ya kita ikut aja ke kiri. Kalau Tuhan maunya kita jalan ke kanan, ya kita ikut aja ke kanan. Kalau Tuhan maunya kita lurus ke depan, ya kita ikuti aja lurus ke depan. Meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kok kayak gini toh Tuhan? Tuhan kok pengennya jalan ke kiri toh, aku pengennya ke kanan no. Jalannya Tuhan itu tidak enak. Jalannya Tuhan itu kok malah jalannya banyak yang bergelombang-gelombang ya, banyak kerikilnya ya. Iya, kadang kalau kita ngikuti jalannya Tuhan kadang memang tidak enak. Tapi itu pasti yang terbaik buat kita. Ya. Karena keinginan kita bukan keinginannya Tuhan. Maunya kita bukan maunya Tuhan. Kita belajar mengikuti maunya Tuhan saja, sudah pasti enak. Meskipun prosesnya, jalannya untuk menuju ke akhirnya itu tidak enak. Tapi pasti ujungnya, tapi pasti akhirnya itu akan happy ending buat kita. Akan menyenangkan buat kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita tidak tahu yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita belum tentu itu yang Tuhan mau. Yang terbaik menurut kita belum tentu itu Tuhan yang inginkan untuk kita. Jadi belajar taat apa maunya Tuhan. Ya, baik, ini saja yang bisa Doni sampaikan untuk kalian semua anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6. Tetap semangat, tetap antusias, tetap disiplin, mengasihi orang tua kalian, menyayangi orang tua kalian, nurut kepada orang tua kalian,
terus cinta Tuhan, semangat kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, baik, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Memberkati orang tua kami, memberkati seluruh aktivitas yang akan kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak katakan, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.